Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis. Untuk penutupan minggu kemarin Bapak Ibu, alert mulai tanggal 5 sampai tanggal 8 Mei ya. Maaf nanti di votingnya salah bulan ya Bapak Ibu. Jadi Senin kemarin sebelum kita libur Waisak, alert-alertnya nanti kita akan bahas saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu dari alert yang muncul dari Senin sampai Kamis 5 sampai 8 Mei 2025. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat berlibur dan saya baru selesai berlibur kemarin, menikmati bersama keluarga lah ya, market nggak kemana-mana juga mumpung libur. Saya cuma ngecek, kebetulan saya kan karena pasar saham Amerika saya masuk, ya saya cek lah sedikit, cuman ya mau diapain lagi ya, udah begitu. Dan tidak banyak juga, cuman masuk dua saham saja di sana di pasar saham Amerika. Oke, Bapak Ibu, ini untuk weekly review-nya tanggal 5 sampai tanggal 8 Mei kita pilih untuk menjadi alert, sementara untuk tanggal 9-nya hari Jumat ya tanggal 9 Mei kita sudah buatkan untuk after market close analysis. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini dia review untuk minggu lalu dan disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh request saham apapun karena ini saham ini sudah hasil pilihan Bapak dan Ibu dan saya anggap ini adalah saham-saham terbaik ya. Dari yang alert kita ambil 10, dari 10 Bapak Ibu pilih kita ambil 5 terbanyak vote-nya. Oke, untuk after market close-nya untuk tanggal 5 hari Jumat kemarin sudah dibuat. Hari Jumatnya kita ada alert satu era dan detail pembahasannya sudah di sana. Nanti kita akan review sedikit IHSG-nya terutama karena libur. Jadi pasar saham Amerika juga bergeraknya menguat ya. Jadi kita siap-siap nanti untuk besok karena kesepakatan antara Cina dan Amerika ternyata mereka melunak juga ya, takut juga ya kalah jadi arang, menang jadi arang, kalah jadi abu gitu. Ya Bapak Ibu silakan. Jadi saran saya sebelum Bapak Ibu lanjutkan weekly ini jangan lupa untuk nonton dulu after market close untuk penutupan hari Jumat karena nanti semua alert yang saham-saham hasil voting ini yang Bapak Ibu pilih akan kita bahas menggunakan end of day hari Jumat tanggal 9 Mei. Memang kan ada libur jadi agak lama ya. Oke, ini dia Bapak Ibu untuk votingnya ya. Jadi mohon maaf ini harusnya bulan Mei ya. Salah. Malum lah udah siap-siap untuk berlibur. Panjang pula liburnya. Nah, dari 10 ini akan diambil 5 terbanyak Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan suaranya walaupun nanti tidak masuk ke 5 terbesar. Ya, jadi kalau kita lihat hasil votingnya, suaranya masuk ada 214 suara. Ini sudah jarang-jarang ditutup di hari Selasa ya. Biasanya tutup hari Minggu karena ada libur sampai hari Selasa dan kita akan sekaligus kita lihat persiapan hari Rabu. Nah, ini suara terbanyak Bapak Ibu. Ya, ada MBMA itu 25%, maaf. Ini 25%. 53 suara ya Bapak Ibu. Dia terbanyak. Ini 25%. 53 suara, baru ada Antam 19 suara ya. Ini saya perbaiki dulu lah. Ya, MBMA 25%, ada 53 suara dari 214. Antam 19%, 42 suara. BBTN 12%, 25 suara. Baru BRPT 11% dari ada 23 suara yang masuk dan terakhir ada Saratoga 10% ada 21 suara. Jadi terima kasih kepada yang sudah memberikan suara kepada Energi, Film, lalu TKIM, TPIA dan TOR Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti kalaupun tidak dibahas Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Apa bedanya after market close dengan weekly? Jadi kalau after market close kita akan analisa sahamnya end of day data berdasarkan alert yang muncul dan itu dia lebih fokus ke sinyalnya saja ya. Sementara kalau untuk weekly kita akan fokus juga ke weekly-nya menggunakan penutupan hari Jumat karena alertnya kan dari Senin sampai Kamis. Kita update informasinya dengan data penutupan hari Jumat. Karena weekly-nya juga valid ya karena dia penutupan hari Jumat, rotasi saham weekly valid, chart weekly-nya valid, volumenya. Jadi
lebih firm lah ya kalau kita lakukan, dan kita lebih fokus ke pendekatan wake off-nya. Apa itu wake off? Jadi saya kebetulan mazhab saya adalah wake offian. Saya Darvas juga dulu, lalu saya ketemu Wyckoff, terus volume price analysis. Nah, basis strukturnya, siklusnya saya pakai Wyckoff ya Bapak Ibu, untuk melihat apakah saham ini punya potensi. Biasanya dia respect terhadap Wyckoff. Kalau dia respect terhadap Wyckoff, maka biasanya potensinya bisa besar ya. Karena kalau secara teori, untuk pergerakan saham untuk jangka pendek itu tidak bisa diprediksi ya. Tapi kalau untuk jangka panjang dia biasa respect terhadap suatu struktur tertentu. Nah, secara teori kita akan menggunakan Wyckoff ya Bapak Ibu. Wyckoff itu dia ada 4 fase. Tapi saya fokus aja ke fase akumulasi karena itu penting. Karena kita mau entry-nya tentu kita akan ikut di akumulasi juga. Lalu kalau untuk menjual, kita juga membaca struktur market di struktur distribusi. Nah, bagaimana akumulasi menurut Wyckoff? Menurut Wyckoff, akumulasi itu dia terdiri dari beberapa fase dan ada beberapa event ya. Biasanya dimulai dengan preliminary supply, lalu biasanya dia akan ada selling climax, auto reaction, dan secondary test. Ini preliminary supply ini biasanya akan dijebol. Ini kita detailnya akan kita pelajari di workshop level advance ya. Oke. Nah, ini fase A, ini adalah stopping fase dari marking down. Lalu ada fase B, hukum kedua Wyckoff, yang mudah-mudahan saya tidak salah, ini hukum kedua Wyckoff, di mana ini adalah cause-nya. Jadi tanpa adanya fase B tidak mungkin ada saham ini marking up, tidak mungkin. Jadi fase B ini penting. Lalu kita akan ketemu fase C, yaitu shake out ya. Ini fase C ini sinyal-sinyal penting. Kalau kita ketemu spring luar biasa biasanya profitnya. Lalu kita di fase D itu mulai adalah trend up, low high, hello high terbentuk di fase D. Biasanya sini ada the best time for selling. Sinyal-sinyal adalah last point of supply, backup, dan sebagainya. Nah, setelah itu kalau kita akan melanjutkan ke fase E, dan di sini harusnya kita sudah punya barang ya. Karena di sini kita akan menemukan namanya the best time for buying dan second chance to sell. Jadi struktur inilah yang kita baca, yang kita penting lihatkan setiap weekly ya. Jadi kenapa weekly? Umumnya dia berjalan baik. Dari pengalaman saya sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia, mulai pegang Wyckoff itu 2010 sampai sekarang, umumnya dia berjalan baik di weekly. Maksud saya kalau dia ketemu di weekly, struktur ini profitnya lumayan gede, besar ya. Oke, begitu juga dengan struktur distribusi, dia akan ada preliminary of supply, Bapak Ibu, supply mulai masuk, buying climax, auto reaction, secondary test, ini fase A, dia stopping terhadap marking up. Lalu ada fase cause-nya, kalau tanpa ini tidak mungkin ada marking down atau fase E. Lalu kalau kita beruntung kita akan menemukan namanya uptrend after distribusi. Di sini adalah indikasi yang krusial. Kalau dia terbentuk ini biasanya strong indication. Lalu kita punya downtrend di fase distribusi. Ada high, low, low, high, low, low. Saya selalu bicara sinyal-sinyal seperti ini, terutama di fase D. Karena biasanya kita akan menemukan the best time for selling dan kita akan mendapatkan second chance to sell. Setelah itu kita masuk fase. Nah, struktur inilah yang perlu kita cermati. Ya, biasanya kalau terbentuk salah satunya saat akumulasi, kita harus beli. Kalau udah distribusi, kita jangan ragu-ragu lagi untuk exit ya. Oke, gitu. Dan selain ini juga nanti kita akan sharing ilmu lah sedikit Bapak Ibu, karena dengan volume price analysis. Tapi sebelum itu kita rekap dulu untuk Wyckoff. Biasanya yang kita cari adalah saat akumulasi adalah the best time for buying. Dan untuk distribusi kita mencari the best time for selling. Nah, ini kalau kita rekap ya Bapak Ibu. Jadi Wyckoff itu ada 4 ya, ada accumulation, marking up, distribution, dan markdown. Nah, di akumulasi biasanya kita kalau beruntung kita akan mendapatkan spring. Setelah selesai akumulasi dia akan ada the best time for buying. Kita belinya di sini karena tidak ada best time untuk membeli selain di sini ya. Setelah akumulasi selesai dia akan break. Ini the best time for buying. Setelah itu kalau kita beruntung dia akan memberikan second chance to buy. Jadi kalau ada alert Bapak Ibu dia break, jaga atas jaga bawah, karena biasanya dia akan turun 80%, akan turun ke bawah 20%, dia naik terus tanpa turun ya. Ya kayak Antam itu dia belum turun tuh Bapak Ibu, dia naik terus belum turun, nanti turun juga.
Tapi kita nggak tahu kapan. Setelah itu selesai ini second change. Kadang-kadang dia memberikan kesempatan ketiga, third change ya. Ini baru second change saja. Setelah itu dia masuk ke markup. Setelah markup selesai dia akan memulai distribusinya. Kalau kita beruntung kita akan mendapatkan after distribution. Setelah itu kita akan ada the best time for selling. Tidak ada time terbaik untuk jualan setelah di sini ya. Kalau ini sudah keluar, inilah segera sinyal untuk jualan, exit ya, stop loss rapat di sini. Setelah itu dia akan memberikan second chance to sell. Setelah itu masuk fase dan inilah yang perlu kita antisipasi dalam chart weekly-nya, dan ini kita review di weekly stock analysis. Berlaku juga di monthly untuk saham-saham tertentu ya Bapak Ibu, seperti Unilever, Gudang Garam, saham-saham yang old style ya, yang lama dulu. Oke. Nah, ini ada yang seperti saya sampaikan. Saya sharing ilmu, Bapak Ibu, volume price. Karena kan kemarin ada pergerakan IHSG, sahamnya tetap naik, ya. Price-nya anomali terhadap volume. Volumenya tinggi, tapi price-nya kecil. Nah, ini saya balik dulu. Yang anomali bahwa price-nya kecil, tapi volumenya tinggi. Volumenya besar, sahamnya mengecil. Oke, tinggal dibalik aja nanti. Oke, jadi kalau Bapak Ibu melihat ada pergerakan saham naik ya. Jadi ini ada satu hari kita melihat candlenya spread-nya seperti ini, spread mulai high sampai low. Lalu besoknya dengan ada demand yang meningkat, spread-nya high low-nya makin membesar. Ini namanya effort ya. Ini adalah result ya, hukum ketiga Wyckoff. Lalu di sini kita lihat naiknya makin tinggi ya. Nah, ini result-nya makin tinggi, artinya demand-nya ini meningkat, ya, tampak seolah-olah meningkat. Tapi kita harus validasi dengan volume. Nah, ya, ini meningkat, ya, membesar. Lihat, terjadi anomali saat spread-nya, terjadi anomali saat spread-nya meningkat. Lihat volumenya. Spread-nya meningkat, price-nya lebih tinggi, lihat volumenya. Ini terjadi anomali ya, jadi ini artinya adalah sahamnya bergerak, result-nya sangat tinggi, tapi effort-nya kecil. Ini dicurigai ada anomali. Begitu juga sebaliknya nanti ya. Nanti next time lah kita bikin anomali, bikin penjelasannya. Saat spread-nya kecil, tapi volumenya meningkat. Itu anomali juga. Begitu juga kalau downtrend, Bapak Ibu bisa lihat dia turun terus ke bawah, tapi lihat ini. Volumenya saat spread-nya membesar, volumenya makin kecil. Ini disebut dengan anomali. Hati-hati kalau terjadi anomali atau divergen seperti ini. Inilah kira-kira volume price action. Dulu saya belajar price action, Bapak Ibu. Tapi banyak kegocek. Kenapa? Price discount everything ya. Tapi volumenya nih nggak ada waktu itu. Jadi saya carilah. Kebetulan saya belajar, akhirnya saya menemukan metode namanya volume price analysis. Ya, volume price. Ini simple sekali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok dan suka, bisa juga belajar ini ya. Jadi kita price discount everything, volume validate. Nah, ini volumenya ini perlu diperhatikan. Oke ya. Ya. Ini informasi workshop Bapak Ibu. Insya Allah hari Sabtu nanti kita akan belajar trading as a business untuk level basic dan intermediate. Semua sudah terkirim, materi sudah terkirim, saya cek ruangan sudah oke, saya tanya konsumsi sudah, sampai bertemu ya Bapak Ibu. Nanti kalau untuk yang batch 39-nya tanggal 24, kalau hari Minggu baru saya kirim materinya, kan capek juga lah hari Sabtu. Oke, ini untuk batch 38, ada 8 orang Bapak Ibu, kita bertemu di kelas, saya rasa masih oke lah. Nanti batch 39, 6 orang, jadi kalau masih bisa Bapak Ibu, kalau ada yang kepepet pengen, karena ada yang bertanya, Pak kapan lagi? Kemungkinan kalau nggak Oktober gitu, masih lama ya masanya, masih 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi baru kita laksanakan. Oke ya Bapak Ibu, sampai bertemu Sabtu depan. Setelah itu bagi yang berminat belajar volume price analysis, sudah dibuka pendaftarannya ya. Yang berminat dengan volume price analysis dan Wyckoff method sudah dibuka. Batch 16 kita akan adakan bulan Juni tanggal 14. Batch 17 kita akan bikin tanggal 21 Juni, tanggal 24. Banyak juga hari liburnya masalahnya. Kita akan belajar how to trade Indonesian stock market logically lah. Inilah jargonnya. Tetapi yang bisa mendaftar hanya yang sudah ikut ini ya Bapak Ibu, trading ASB. Ini levelnya basic dan intermediate. Yang ini adalah advanced level. Jadi kalau Bapak Ibu belum ikut volume trading as business, tidak bisa ikut ini.
Pendaftaran sudah dibuka. Yang sudah mendaftar, sudah confirm, silakan mendaftar ya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya saya masukkan ke deskripsi video ya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, Bapak Ibu bisa ketik help. Di sini melihat list perintah apa saja yang tersedia. Lalu jangan lupa nonton tutorialnya supaya tidak bingung, karena kalau cuma ketik-ketikkan perintahnya tentu tidak paham. Oke. Nanti Bapak Ibu sambil saya mengetikkan perintahnya di sini, Bapak Ibu juga lakukan hal yang serupa. Artinya gini, practice make perfect. Jadi kalau Bapak Ibu saya ketikkan perintah VPA, misalnya apa tadi, antam. Nah, Bapak ketikkan juga lalu dengarkan penjelasannya. Nah, itu dilakukan berulang-ulang, practice make perfect, insya Allah bisa membacanya. Karena kita akan gabungkan pengalaman saya, teori, dan data yang ada ya, yang ada di bocah. Baik. Nah, kemarin kalau berita ya Bapak Ibu, kita ini libur kebetulan. Pas kita libur terjadi di Amerika itu luar biasa. Dulu lagi libur lebaran, Donald Trump bikin Liberation Day. Nah, kita ini libur lagi Waisa Amerika bikin apa namanya kesepakatan dengan Cina, akhirnya mereka sepakat. Nah, pasar saham Amerika melonjak. Oke, kita review dulu ya. Kita review dulu komposit terakhir, baru kita lihat Dow Jones sedikit. Nanti Bapak Ibu untuk besok lah kita lihat. Nanti malam ini kan pasar Amerika buka. Kadang-kadang itulah ya, kalau banyak libur di Indonesia ini, kadang-kadang saya juga berpikir oke lah, kita bisa diversifikasi, membuka akun saham di Amerika, saham-saham Amerika dengan broker yang ada di Indonesia, bukan pakai fraction lot. Oke, kita review dulu apa yang ada di komposit dengan VPA komposit. Ini penutupan hari Jumat ya Bapak Ibu, weekly-nya juga valid. Oke, ini ya, lihat. Jadi untuk hari Kamis kemarin udah ada sinyal sell. Terus hari Jumat ini ada sinyal sell ya. Hari Jumat dia ada candle merah, berarti ini valid sebenarnya ya. Jadi tinggal tunggu apakah besok dia nge-retest sekali lagi untuk jatuh ke bawah. Tetapi itu kondisi pasar saham Amerika kan kemarin juga tidak terlalu ini ya, minim sentimen. Tapi dengan adanya berita kesepakatan deal dagang tarif dengan Cina itu, maka Amerika kan melonjak sentimennya positif. Nah, kita tunggulah ya. Ini kebetulan libur jadi nggak ada data yang masuk. Itu adalah sentimen yang tersimpan, momentum ya. Oke. Yang untuk pasar saham Indonesia ya, yang sudah naik, saya sendiri sudah profit taking ya. Kadang-kadang good news is the bad news. Jadi ada buy on rumor, sell on news, tapi kan kita harus lihat dulu apa yang terjadi di komposit. Komposit ini kita punya gap hutang, jadi potensialnya setelah sahamnya sudah naik tinggi, price-nya kecil-kecil, spread-nya kecil, volumenya mending di atas rata-rata, jadi ada anomali Bapak Ibu. Idealnya dia turun dulu untuk naik. Turun dulu sampai sinilah, ini karena ada gap yang akan ditutup. Kita lihat VPA komposit, kita lihat weekly-nya. Weekly-nya Bapak Ibu, kok itu? VPAW Composite. Nah, weekly dulu, kita cek weekly-nya karena volume hari Jumatnya valid ya. Lihat, volume hari Jumat, dia ada June. June artinya supply masuk. Lihat, candle-nya adalah candle apa namanya? Doji atau apalah namanya Bapak Ibu. Kalau besok terkonfirmasi minggu ini dia merah, maka kita tunggu dia di gap-gap tadi ya. Kalau di weekly nggak kelihatan gapnya ya Bapak Ibu. Karena di sini ada supply yang dicucuk, yang masuk. VBP Weekly Composite. Jadi pakai untuk melihat apakah dia sudah saatnya jual. Kalau udah dekat-dekat dengan demand supply zone, biasanya akan masuk. Apalagi candlenya seperti ini nih. Ini ada supply yang dicucuk dan masuk ya Bapak Ibu. Oke, tinggal kita tunggu satu candle merah lagi kalau di weekly. Volumenya besar, valid untuk pertanda supply masuk. Lalu kita cek Dow Jones, VPA, DJIA. Nah, bagaimana Dow Jones? Karena Dow Jones naiknya tinggi sekali pasar saham Amerika nih. Ya, Dow Jones ya Bapak Ibu, melesat ya. Ini ada gap. Sepertinya ada gap ya Bapak Ibu. Ini volumenya juga valid, jadi full body Dow Jones-nya. Nah, ini mungkin dia sedikit lagi kena demand zone, supply zone yang ada di atas. Oke, jadi candle ini bertanda bahwa
sentimennya sangat kuat, sayangnya kita lagi libur, jadi kita nggak ngapa-ngapain. Oke. Itu saja ya untuk komposit. Sekarang kita akan lihat saham-saham yang hasil voting Bapak dan Ibu. Saham pertama adalah MBMA ya Bapak Ibu. Kita cek alert MBMA. Nah, kita cek dulu alertnya. MBMA ini dia boleh kita katakan freshnya di bulan 4. Jadi bulan 4 tanggal 22 setelah lebaran itu dia ada alert, itu mungkin bottomingnya ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo MBMA. Nanti kita lihat strukturnya. Grid untuk penutupan ini harusnya tidak berubah datanya Bapak Ibu karena market kan tutup. Dia grid berada di zona demand, artinya supply-nya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat weekly-nya Speedo. Jadi kalau data hari Jumat itu masih valid Bapak Ibu. Ini kenapa dia tanggal 13? Ya karena dia ngecek tanggalnya hari ini ya. Speedo MBMA. Tapi kita tahu market tidak berubah, tidak ada data baru. Oke, jadi weekly-nya Bapak Ibu, weekly-nya masih berada di zona netral ya. Jadi weekly-nya berada di zona netral. Daily-nya sudah duluan zona grid, artinya ini masih baru-baru bergerak, belum ekstrim lah, masih oke ini Bapak Ibu. Kita cek dengan struktur besarnya, VPA, monthly, MBM, start dulu dong. Star MBMA, rotasi sahamnya relatif terhadap komposit. Tadi kita lihat kompositnya merah ya, candlenya merah, tapi ditutup hijau. Oke, kenapa ditutup hijau? Karena ada opening game up. Kita lihat MBMA relatif terhadap komposit yang ditutup positif 0,07 kalau nggak salah ya Bapak Ibu, kecil saja 0,7 0,7 0, berapa ya ditutupnya, kecil ya pokoknya. Ini MBMA Bapak Ibu, dia kalau kita lihat relatif terhadap komposit dia masih dia terjadi deselerasi, jaraknya memendek, penutupan tanggal 9 ya benar. Artinya ini mulai ada perlambatan. Walaupun kompositnya menguat ini Bapak Ibu, penutupan hari Jumat. Kita lihat weekly-nya, W-Star. Oh, nggak ada nih MBMA. Belum ada kayaknya MBMA. Belum ada ya Bapak Ibu. Karena datanya nggak cukup. Kita lihat dengan VPA monthly MBMA. Ini sekaligus menjelaskan dia belum cukup datanya. Ya, dia karena baru IPO-nya tahun lalu. Bapak Ibu bisa lihat, ini semenjak IPO dia belum ada Wyckoff struktur. Nah ini yang kita cari ya. Jadi saya selalu mengatakan kita biasanya mencari saham-saham yang struktur Wyckoff-nya belum terbentuk. Dia ini adalah selling climax. Bapak Ibu bisa lihat berapa bulan dia merah terus, di supply-nya sangat kuat. Ini ada stopping volume, sinyal stopping volume. Ini namanya down trust bar atau stopping volume. Ini selling climax. Dia naik ke atas, kita sebut dengan auto rally. Biasanya dia akan retest kembali, kita sebut dengan secondary test. Nah, ini fase A-nya belum. Kalau dari Wyckoff yang kita bilang, kalau di weekly kita akan bicara tentang Wyckoff, maka ini disebut dengan fase A. Ya, tapi dia masih turun dulu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau nanti MBMA ini turun ke bawah, kita punya bottom di 238. Ini kalau menurut saya kalau dia turun ke bawah bulan depan, dia turun ke bawah bulan Mei ini dia turun. Ini kita buy aja sampai bawah. Yang penting kita tahu bottomingnya 238. Mudah-mudahan kita dikasih diskon. Stop loss-nya di 234. Ini stop loss. Aman ini Bapak Ibu. Ya, kalau dia turun di bawah 34 kita exit. Ya, jadi kalau dia turun, malah seharusnya kita berdoa supaya dia turun. Karena ini kan selling climax, authorization scan, itu baru fase A, nanti ada fase B. Wah, panjang ini masih ya, sabar saja. Oke, itu untuk di monthly. Wyckoff besarnya biasanya bermain di monthly atau weekly. Untuk itu kita cek di weekly, PPA, weekly, MBMA. Jadi di monthly-nya catatan kita, dia ada fase A. Oke. Di monthly, di weekly-nya, sama Bapak Ibu, ya selling climax, auto reaction kita tunggu ya. Jadi saran saya untuk MBMA kita jaga atas satu lot saja Bapak Ibu karena dia bisa naik nanti. Di bawah ini Bapak Ibu pakai piramida sampai 238.
Misalnya ini 5 lot, 10 lot, 15 lot, 25 lot, sampai terus lah, berapalah terserah money manajemennya seperti apa. Tapi kalau dia turun, kita buy terus. Kenapa? Kita menunggu ini disebut dengan low, ini disebut dengan high, dia akan retest ke bawah, disebut dengan high low. Dia bisa close, tapi kalau dia close di bawah 238 itu exit. Kalau close ya, kadang-kadang dia cucuk, itu disebut dengan stop loss hunter. Stop loss hunter. Kadang-kadang itu perlu berhati-hati, dia cucuk bawah untuk naik. Tapi ini kalau kita lihat fase wake off-nya, dia masih fase A. Jadi selling climax, auto reaction, sebaiknya dia turun dulu. Nah, pas dia turun jangan lupa buy on weakness, itu opportunity untuk kita. Volumenya, ya, dia ada tune Bapak Ibu. Jadi kemarin tuh sudah mulai ada yang profit taking untuk di weekly ke detect ya. Valid volumenya karena kita hari Jumat. Kita lihat VBP weekly MBMA untuk melihat di manakah orang-orang ini nyangkut. Oh, di sini ya Bapak Ibu. Jadi ini di sini yang mulai IPO ya, mulai IPO dia naik. Sini orang nyangkut juga di sini. Lalu turun, ini juga ada nyangkut di 550 ya Bapak Ibu. Kalau mau main cepat di 550 ini jual juga bisa. Ya, nanti beli sampai bawah ini. Ya, stop loss di bawah. Tadi udah disebut stop lossnya berapa. Kena di 550 ini jual 25% boleh. Nanti kena sini jual 25% boleh. Sisanya let profit run. Ya. Kita tahu supply-nya ada di sini, tapi di bawah ini bottoming ini. Ini bottoming nih Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA MBMA, kita lihat entry-nya pakai daily tentu. Struktur weekly-nya kita tahu sedang fase A. Nah, ini di daily ya. Untuk entry validnya di daily ya. Kita lihat dia marking down. Ini bisa jadi selling climax, bisa. Biasa selling climax itu ciri-cirinya 4 atau 5 candle merah. Ini juga bisa selling climax, auto reaction, secondary test. Nah, ini bisa jadi spring. Jadi ini selling climax, auto reaction, secondary test. Ini fase B, ini springnya. Ini spring ya. Ini spring. Ini pelajaran seperti ini kita bahasnya di trading bisnis ada di detailnya di wake of level advance. Lalu kita punya low, high, high, low, higher, high. Ini adalah the best time for buying. Jadi Bapak Ibu udah harus beli di sini. Sekarang apa? Dia turun, pullback. Nah, pullback itu belilah. Mudah-mudahan dia kasih nih sampai 300 harga 300 karena ini ada gap kalau nggak salah nih. Ada gap. Jadi kalau pas dia turun nih kita buy on weakness nih Bapak dan Ibu. Kenapa? Lihat. Candlenya merah turun? Ya, price discount everything. Faktanya adalah candlenya turun. Lihat volume. Volumenya juga turun. Ini pullback ini. SCRP back ya. Jadi kalau dia turun lagi, ini kita kecuali dia candlenya besar, volumenya besar. Itu bahaya itu. Bahaya. Ini pullback aja karena price-nya merah, volumenya kecil saja. Kalau volumenya besar, wah itu kita harus kabur itu. Ya, jadi saran untuk MBMA kalau saya sendiri, saya banyak order di sini. Kalau mau mainnya di weekly. Tapi jangan lupa entry-nya di daily ya. Oke, karena di sini ada perubahan volume yang signifikan nih. Nih, pas dia break the best time for buying, ini adalah second chance to buy. Ya jangan kabur, justru beli di second chance to buy nih. Nanti kalau udah naik tinggi baru kita merasa menyesal. Dia bentuk low, high, high, low, high, high. Oke ya, struktur wake-nya sudah. Sekarang kita lihat dengan volume flow, PIF, MBMA. Berikut ini chart foreign flow untuk MBMA, Merdeka Baterai Material. Kalau asingnya ini Bapak Ibu justru kabur nih. Ya, pas dia break asingnya kabur. Kita lihat kemarin hari Jumat asingnya keluar 10 triliun. Dalam 5 hari ada net sell minus 194 miliar dalam 20 hari. Besar juga. Net sell-nya 268 miliar. Dalam 60 hari ada 271 miliar. Dalam 100 hari ada 255 miliar. Jadi asingnya kemarin keluarnya cukup besar dan signifikan 3 hari berturut-turut ya. Kalau bisa lihat 5 hari ini besar juga nih, 194. Oke, asingnya keluar ya Bapak Ibu. Kalau di sini faktanya. Mungkin dia asingnya tidak dominan.
DOM MBMA. Ada nggak? Asingnya cuma segini saja. Ya kalau mau dominan biasanya saya hitung-hitungnya di atas 20%. Oke ya. Kita lanjut saham berikutnya. Antam, kita cek alert Antam. Nah, Antam ini kemarin ada earningnya, laporan Q1-nya luar biasa, katanya naik berapa? 1000%, berapa ratus persen gitu. Earningnya, Bapak Ibu saya nggak cek, tapi karena saya punyanya sudah lama. Saya belinya bulan Agustus atau bulan apa itu. Profitnya udah besar sekali. Rata-rata saya di bawah 1400 kalau nggak salah ya. Ini udah besar lah profitnya dan lot size-nya banyak karena selama fase akumulasi saya buy gitu terus ya. Oke, Antam ini dia alertnya sudah sejak tahun 2004 ada terus ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau bukan belinya harusnya tidak sekarang, belinya harus kemarin ya. Pada tahun lalu lah harusnya. Kita cek dengan Speedo Antam. Abaikan tanggalnya Bapak Ibu ya karena penutupannya ini sebenarnya hari Jumat. Dia Antam sempat ekstrim, lalu terkoreksi, sekarang menjadi grid ya untuk penutupan hari Jumat. Kita cek dengan weekly Speedo Antam. Weekly-nya, sekarang weekly-nya yang masih ekstrim ya. Jadi mungkin masih kalau baru daily yang supply masuk, belum terdeteksi di weekly. Mungkin sampai minggu depan. Ini banyak libur pula ya. Jumat depan kita cek kembali apakah ekstrim ini sudah berkurang. Karena kan hanya ada trading hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi sementara ini weekly-nya masih demand-nya masih kuat. Kenapa? Asingnya masih net buy terus nih. Jadi saran di Antam, kalau saya sih sudah lihat profit run saja, stop loss-nya dinaikkan. Nanti kita lihat stop loss-nya di mana. Kita cek dengan Star Antam. Jadi Antam ini kalau lihat hari Jumat jarak antar bintangnya memendek, mulai ada pelemahan relatif terhadap komposit ya untuk tanggal 9. Kita lihat weekly-nya W-Star Antam. Ada yang bingung nih, Pak, ini apa artinya rotasi saham dengan speedometer? Kalau rotasi saham relatif terhadap komposit bergeraknya. Antam weekly-nya kuat pula ya, makanya dia tetap menjadi ekstrim. Nah, lihat nih, dia masih terjadi akselerasi untuk chart weekly. Jadi Antam ini, tunggu sebentar ya. Saya mau menjelaskan kapan masuknya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa join ke Telegram channel karena saya sering reminder ini ya. Jadi Antam itu saya masuknya pas lagi ekstrim ya. Tapi tutorial trading plan-nya saya tulis di bulan Agustus 2024. Kalau bilang, Pak, ini saya baru masuk 2025, tidak. Saya masuknya di tahun 2024. Bahkan waktu itu saya masuknya pas ekstrim-ekstrimnya. Sebelumnya, Juli atau apa ya. Tapi sedikit. The best time for buying-nya ada di 16 Agustus, NOT-nya. Bapak Ibu masuk ke channelnya, nanti cari ini. Atau di YouTube-nya cari ini tutorial trading plan. Saya masuknya full-nya di bulan Agustus. Lalu ada alert, saya jaga atas, tetap masuk sampai sekarang. Jadi kalau ada yang baru sekarang posting tentang Antam, ya telat, masuknya harusnya dulu ya. Jadi dipantau juga tutorial trading plan. Ini nanti kita akan bahas di kelas detail contoh-contoh seperti ini. Itu ya. Nah, Antam jadi Oktober masuknya ya Bapak Ibu. Sekarang sudah tahun 2025, jauh. Jadi sabar aja masuknya. Kita lihat dengan VPA monthly Antam. Kita lihat strukturnya dulu. Jadi siklus Antam seperti ini Bapak Ibu. Dulu dia tidak kemana-mana sebelum pandemik. Waktu itu saya juga masuk pandemik. Setelah itu bulan pandemik itu kira-kira bulan April atau bulan Juni masuk. Karena ada saya masuk di Antam karena ada informasi Indonesian Battery Company. Saya dapat dari orang yang bekerja di sana. Senior lah boleh dikatakan bekerja di Antam. Ada informasi Indonesian Battery Company, maka setelah saya masuk juga naik tinggi. Oke, jadi di siklusnya marking up, dia ada distribusi. Ini sini akumulasi naik lagi. Nah, di sini tentu supply zone. Nah, sekarang dia mulai ada kena ke supply zone bersamaan dengan berita earning. Jadi berita ada kadang-kadang the good news is the bad news ya. Kadang-kadang bad news is the good news.
sahamnya kalau sudah naik tinggi, kalau tiba-tiba ada laporan keuangan, wah, earningnya tinggi sekali, bagus. Tapi kalau kita lihat chartnya sudah naik tinggi, hati-hati, ya. Justru itu digunakan untuk profit taking. Perhatikan aja volumenya. Tapi belum ya, ini monthly-nya belum valid. Karena kan masih tanggal 9. Oke, kita lihat VPA weekly Antam. Nah, weekly-nya sudah valid ya hari Jumat tanggal 9. Nah, ini kita lihat. Apa sinyal yang diberikan untuk weekly? Sinyalnya adalah potensial buying climax. Bahwa marketnya terlalu greedy di weekly. Ya, dia naik ke atas, naik terus, spread-nya besar. Volumenya besar. Close-nya tinggi. Upper side, 30% di bagian atas. Ini besar nih. Lihat volumenya. Karena dia sudah naik sebulan lebih, 5 minggu, saatnya dia turun dulu. Masalahnya kita harus cek turunnya kemana. Apalagi bertepatan dengan berita earningnya. Ya, kalau ada berita bagus-bagusnya tapi sahamnya sudah naik tinggi, hati-hati itu. Ya, buy on rumor, sell on news itu Bapak Ibu. Ya, oke, kita sudah ada sinyal potensial buying climax. Warna merah artinya bearish sinyal ya. Oke, nah terus apa plan berikutnya? Ya, karena dia kalau kita ikut patternnya ini adalah low. Ini taruhlah menjadi high. Nah, menurut struktur, dia harus turun dulu. Disebut dengan pullback. Hingga dia mendapatkan high low. Baru high. Nah, high low ini kita nggak tahu di mana. Kita harus cari demand zone-nya atau Fibonacci bisa atau apalah. Itu terserah. Nanti kita lihat. Oke, kita cek dengan VBP weekly Antam. Ada nggak demand zone-nya? Karena strukturnya sekarang dia lagi marking up di weekly. Kita lihat ada nggak demand zone-nya. Karena volumenya valid. Oh, di sini. Jadi ada beberapa kriteria ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah saya kemarin kena profit taking karena ini plan-nya dulu begini. Kena. Sisanya lihat profit run. Oke. Pertama dia bisa turun ke level ini ya, ke level di sini. Lalu jelas-jelas ini adalah demand zone. Jadi ini adalah low, ini adalah high. Mungkin dia akan pelan-pelan turun sampai sini. Ini adalah demand zone, baru dia naik lagi. Oke, jadi kalaupun dia turun dengan berita bagus, dia turun artinya ya mungkin orang saatnya profit taking kan sudah potensial buying climax ya, tapi masih kalimat potensial. Tidak firm ya. Oke, jadi perhatikan demand zone dari sini yang mau sudah profit taking, mau buyback-nya sekitar 2000 ya. Jadi 2000 ke bawah ini adalah demand zone, ya, sampai 1500, 2500 ini adalah demand zone. Oke. Kita lihat dengan VPA Antam. Ada nggak gap-nya? Nah, itu yang penting kita lihat. Ada nggak gap Antam? Kalau ada, dia bisa menjadi untuk posisi beli. Sinyalnya tidak ada. Sebelumnya dia potensial buying climax, lalu sini ada down trust bar, up trust bar, tetapi sayangnya tidak valid ya, Bapak Ibu. Ini kalau dia ada up trust bar, dia harus divalidasi dengan candle merah. Kalau Bapak Ibu mau tahu, belajar tutorialnya, atau nanti di kelas level advance kita akan belajar kalau ada sinyal seperti ini. Ini ada gap. Nanti dia akan tutup gap dulu, bisa tunggu di sini, mungkin dia main-main dulu ya, fase distribusi, baru dia turun. Jadi ini kan marking up. Ini auto reaction, buying climax, auto reaction dia akan tes ke atas untuk secondary test, baru fase B, baru marking down. Ini masih panjang perjalanannya. Lalu tinggal kita cek saja di sini di manakah ada gap. Oke, kalau ada gap, lalu kita cari ini dimensionnya. VBP Antam. Salah. VBP Antam. Kalau kita punya struktur itu enak ya. Kita cari sekarang dimensionnya karena salah nih. VBP Antam karena dia akan respect terhadap wake off biasanya. Ya, jadi ini adalah fase akumulasi. Ya. Dia ini dimension ya. Ini marking up. Mungkin nanti ini ada distribusi, saya nggak tahu sampai kapan. Ini ada gap ya, jelas ada gap. Nanti gap-gap ini akan tutup. Dia mungkin volatilitasnya tinggi di sini,
Baru nanti marking down ke sebelah sana, nggak tahu. Jadi kalau untuk sekarang Bapak Ibu perhatikan yang ada gap-gap ini. Biasanya ini akan tutup. Jadi jangan kaget kalau dia turun ke bawah untuk nutup, justru untuk posisi buy, nanti dia naik ke atas lagi. Dimension di mana? Ini 1, 2. Jadi kalau dia turun ke sini, ini posisi kita buy on weakness. Ya itulah. Ini aja yang paling signifikan lah. Kalau ini nggak terlalu. Oke ya Bapak Ibu ya, selain ada gap, kita ada demand. Ini wake off berjalan mungkin masuk ke fase distribusi. Ini mungkin fase A, fase B, fase C. Mungkin nanti mudah-mudahan ada uptrust after distribution. Kita lihat foreign flow, PIF, Antam. Nah, ini spesialnya Antam ini. Sampai hari Jumat kemarin, aslinya masih net buy dan masih menjadi top net buy di Kompas 100. Berapa besarnya? 141 miliar asingnya net buy di Antam hari Jumat kemarin. Dalam 5 hari, asingnya sudah net buy 713 miliar. Dalam 20 hari ada 2,5 triliun. Wah, ini berarti udah besar ya. Dalam 60 hari ada 2,9 triliun asingnya net buy. 100 hari ada 2,9 triliun juga net buy. Jadi, mulai April asingnya masuk besar nih Bapak Ibu ya. Jadi, biarkan saja. Kalau mau lihat asingnya, kayaknya asingnya dominan juga ini. Oke? Karena dia naik ke atas. Jadi follow aja asingnya, let profit run. Kalau ada kesempatan buy on weakness, kita ikutin karena dia baru fase A. Ya. Oke, itu saja untuk Antam Bapak Ibu. Kita lanjut ke saham yang lainnya. Berikutnya adalah BBTN. Alert BBTN. BBTN ini spesial. Kenapa? Setelah dia, ini saya masuknya, setelah dia dividen ex-date, dia nggak turun. Ada informasi dia langsung saya hajar itu beli di situ ya. Lupa saya kapan, tanggal 16 atau tanggal berapa itu bulan April. Pokoknya habis dia ex-date, habis dividen, dia malah naik tinggi ya. Itu saya masuk itu di situ. Lumayan juga. Kita cek dengan Speedo BBTN. Infonya dia kerjasama sama dari Qatar atau dari mana ya? Berada di zona grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya Speedo BBTN. Untuk weekly dia tetap konsisten ya, berada di zona grid artinya demand di weekly juga lebih besar daripada supply. Itu gampang saja nih bacanya ya. Kalau grid demand lebih besar daripada supply. Kalau di ekstrim baik fear atau grid, itu waspada tuh, hati-hati. Kita cek dengan Star BBTN, daily dulu rotasi saham relatif terhadap komposit. Jadi kalau untuk rotasi saham ini harus ada kalimat relatif terhadap komposit, BBTN menguat. Terjadi akselerasi agak menguat, outperform berarti terhadap komposit. Sementara sektor finance-nya berada di zona panik. Ini berarti ketinggalan nih sektoralnya. Kita lihat weekly-nya, Star BBTN. Weekly-nya bagaimana? Wah, jadi weekly-nya memang bagus. Masuknya harusnya minggu-minggu kemarin saat dia berada di sini 3 minggu yang lalu disebut dengan habis panik. Terbitlah hope. Ya. Jadi ini masih bisa berapa minggu lagi nih, mungkin sebulan atau 2 bulan sampai dia crossing zona grid. Kalau Bapak Ibu belinya tunggu dia sampai grid itu ketinggian. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly BBTN. Kita lihat dulu strukturnya. Jadi struktur besarnya sudah terbentuk ya Bapak Ibu. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down, redistribusi, marking down. Struktur baru. Turun lagi dia ke bawah. Ya ini mulai ya. Ini adalah zona demand. Nanti dia turun dulu, naik lagi. Yang penting kita tunggu low, high, low, high. Tapi monthly-nya belum kelihatan karena belum akhir bulan. VPA BBTN. Kita lihat struktur wake off di weekly. Biasanya mainnya di wake off Bapak Ibu. Jadi kalau monthly-nya ketinggalan nggak apa-apa. Nah ini ya, di marking down ya Bapak Ibu. Ini selling climax, auto reaction secondary test. Ini mungkin the best time for buying, udah masuk fase E. Udah naik tinggi, tinggal kita lihat di manakah ada supply-nya, targetnya. Ini mungkin dia turun-turun dulu lah ya Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu kalau ini segera bentuk marking down. Mudah-mudahan belum ya, karena pattern-nya masih rapi. Ini marking up. Weekly ya Bapak Ibu, ini sabar mainnya. Jadi saat dia pullback begini, turun, volumenya turun, beli. Dia naik, nanti kalau ini turun, beli. Jadi ini adalah ciri-ciri pullback ya. Price, volume. Price, volume. Gitu. Ya, jadi kalau ini nanti dia turun ke bawah,
Selama dia spreadnya kecil, volumenya kecil, itu berarti pullback. Sedang markup ya, Bapak Ibu. Kita lihat dengan VBP. VBP weekly BB10. Saya mau lihat supply zone-nya di mana, target jual. Sampai mana? Target jual Bapak Ibu kan ini. Tadi apa tuh? Oh, daily, weekly-nya. Oh, belum nih. VPA weekly BBTN. Kok langsung ke daily ya? Ini dia. Jadi sudah naik tinggi. Kita cari. Ini adalah downtrust bar. Naik. Dia pullback dulu. Udah naik lagi ya. Jadi yang kita cari ada pullbacknya. Nah, kalau di weekly tadi, target kalaupun naik, mungkin dia akan naik sampai sini Bapak Ibu. Oh, ini ada nih. Oh, udah kena ya. Ini ada support. Biasanya akan menjadi resisten. Nanti dia akan naik-naik ke atas. Kalau masuk ke zona ini adalah supply zone, maka dia akan turun dulu untuk naik lagi. Jadi low, high, high, low, high, high. Oke, tadi ke daily langsung ya. Nah, ini targetnya kita tahu tadi. Berarti target jual 1300 sampai 1400. 1300. Jadi kalau lihat di sini, di sini 1300 sampai 1400 ini ada supply. Ini supply. Jadi kalau dia turun, ini begitu dia break, stop loss di sini sekarang. Dia turun, pullback, baru pindahin stop lossnya. Kita lihat foreign flow, PIF, BBTN. Jadi untuk BBTN, let profit run saja, stop loss jangan lupa dinaikkan. Berikut ini chart foreign flow untuk BBTN. Faktanya BBTN ini asingnya tidak terlalu ya. Tidak terlalu asingnya. Asingnya malah keluar hari Jumat 7,3 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 3,12 miliar, tapi dalam 20 hari masih net sale 64,6 miliar, dalam 60 hari ada 90 miliar net sale, dalam 1 hari ada 141 miliar net sale. Boleh dikatakan asingnya malah keluar ini. Dia terjadi divergen. Sahamnya naik, asing malah exit. Kita lihat DOM BBTN. Dominan nggak? Kecil sebelum-sebelumnya ya. Karena kemarin aja dia besar hari tanggal 5. Tapi sebelum-sebelumnya asingnya tidak terdominan. Saya curiga memang tidak dominan dia. Ya, itu dia Bapak Ibu untuk BBTN. Kita tahu supply-nya di mana. Sekarang dia lagi marking up. Stop loss jangan lupa dinaikkan. Nah, berikutnya adalah BRPT. Ini apa? Apakah terkait dengan isu mau ada yang IPO ya? Tapi ya, nggak tahu juga ya. Kita lihat aja lah volume price-nya. Kita lihat alert BRPT. Kata ada yang bilang, oh faktanya kemahalan, tapi ternyata menurut saya sih dia punya pola tertentu, kita bisa trading di BRPT. Ini cocok untuk trading, nggak cocok untuk investasi. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu masuk ke saham BRPT dengan valuasi. Nggak pas gitu. Karena kita tahu bandarnya itu siapa tuh ketahuan tuh. Di sopirnya ini jelas, nggak perlu valuasi fundamental nih. Apa dilakukan sama para juga pangestu, kita ikut saja. Kalau dia beli, kita beli. Kalau dia jual, kita jual. Gitu. Kita cek dengan Speedo BRPT. Berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply saat ini untuk daily. Speedo BRPT. Kita lihat weekly-nya. Apakah dia sejalan? Ya, sama sejalannya Bapak Ibu. Daily-nya demand-nya lebih besar daripada supply, weekly-nya juga. Jadi dia sudah stabil ini, demand-nya sama kuat, lebih kuat daripada supply. Kita cek dengan STAR, relatif terhadap pergerakan komposit. Jangan lupa, STAR BRPT untuk daily. Relatif terhadap pergerakan komposit yang menguat sedikit tipis kemarin, maka BRPT ini menguat cukup signifikan di penutupan hari Jumat. Ya, lihat, dia langsung bergerak menguat, resultante maksimum, artinya power price-nya sangat kuat relatif terhadap komposit. Sementara sektor ADBC-nya sudah bergerak sangat tinggi. Kita lihat weekly-nya. STAR BRPT. Bagaimana relatif terhadap komposit? Kalau relatif terhadap komposit di chart weekly justru terjadi perlambatan. Ya, hari Jumat ini terjadi perlambatan Bapak Ibu. Dia sebenarnya masuk zona-zona bagus untuk beli untuk di weekly. Karena dia masuk zona ini kita sebut habis panik terlebih dahulu lah. Paniknya masih ada. Tapi kemarin masuk lagi nih.
Kita lihat dulu VPA monthly BRPT. Jangan untuk investasi lah kalau BRPT ini, cocok untuk trading, manfaatin siklusnya karena dia punya pola. Ini adalah pattern 1, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, ini satu siklus. Berikutnya ada siklus 2. Nah, ini polanya gini. Berikutnya siklus 3, marking up, distribusi, marking down. Nanti dia siklus lagi gitu. Manfaatin ini di bawah berapa nih? Di bawah 700 kita beli, nanti 1000 kita jual ke atas ya, Bapak Ibu. Itu aja polanya. Karena ini kan volumenya tidak signifikan juga. Kita lihat VPA BRPT. Monthly belum valid karena belum akhir bulan. Kita lihat weekly yang valid saja. Oke, ini weekly-nya ya. Jadi kemarin panik di sini saya sendiri beli di bawah 700 sampai 600 ini saya beli ya, Bapak Ibu. Sini saya banyak terus akumulasi, dia turun lagi. Ini adalah selling climax, auto recent secondary test. Ini yang anggap bottoming-nya. Dia naik ke atas, break ya. Nanti dia akan turun dulu, mudah-mudahan naik lagi ke atas. Saya punya plan di atas 1000 jual. Mudah-mudahan dikasih nih. Karena paling enggak 950 ini gap ini biasanya akan tutup, biasanya ya. Di bawah tidak ada gap lagi. Nah, jadi kalau lihat mau jualnya di mana, VBP, kok langsung daily ya? Oh, kita lihat weekly-nya dulu. VBP weekly BRPT. Sering kelewatan. Weekly-nya bagaimana? Ya di atas 1000 ini target jual ya Bapak Ibu, 1000 ke atas nih. Saya jualnya di sini. Ya, mudah-mudahan ini naik ke atas jadi jualnya di 1000 ke atas. Ya punya target begitulah. Karena ini ada supply zone, di bawahnya demand zone. VPA weekly-nya belum. Ini berantakan nih ya. VPA weekly BRPT. Saya mau lihat sinyal weekly-nya. Ya, jadi sudah terbentuk sinyalnya, aman ini, mudah-mudahan ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high low, ini higher high. Mudah-mudahan sampai 1000 sampai 1100 ini adalah zona jual ya. Saya punya udah terpasang sekarang order jualnya di 1000, belinya di bawah 700. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA BRPT tadi, kita review lagi untuk daily-nya. Ya, jadi kalaupun pattern-nya sudah berjalan, stop loss sudah bisa dinaikkan ke sini lah kalau mau pakai stop loss. Nanti dia mudah-mudahan pullback dulu untuk naik lagi ke atas. Target jual 1000 sampai 1100 itu ada target jual. Yang penting ini nih, gap ini tutup dulu ya. Kita lihat foreign flow BRPT. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Pareto Pacific. Bapak Ibu bisa lihat penutupan hari Jumat kemarin dia ada net sell minus 2,36 miliar. Dalam 5 hari dia net buy 27,2 miliar. Dalam 20 hari net buy 74,4 miliar. Dalam 60 hari 78 miliar net buy. Dalam 100 hari 168 miliar net buy. Kalau kita lihat ini sudah hijau nih Bapak Ibu ya. 5 hari, 20 hari, 60 hari ini asingnya akumulasi. Faktanya asingnya akumulasi lah ya. Maupun dia turun di sini, asingnya tetap akumulasi. Oke, itu dia BRPT. Baik, saham terakhir yaitu Saratoga. Saratoga ini tentu sangat sensitif dengan hasil dari performan anak-anak perusahaannya ya, seperti MDKA, mungkin ada di Adaro dia dan sebagainya ya. Banyak juga dalam portofolio mereka yang terkait dengan pertambangan. Oke, kita cek alert SRTG. Fresh dia Bapak Ibu, kalau kita lihat tanggal 7 Mei dia ada alertnya. Kita lupa ya, tapi harusnya kita lihat sign key-nya, SKF SRTG. Apakah sudah ada membaik? Kayaknya key satunya membaik ya Bapak Ibu. Oh, dia bentuknya seperti ini ya. Ya, karena dia banyak datangnya dari non-operating nih. Karena memang tipikalnya seperti itu. Ini berbeda nih. Saratoga ini istimewa bentuknya. Jadi banyaknya income-nya itu datang berupa dividen atau non-operating. Ya, dari non-operating itu masuk. Jadi tambah maka income before tax-nya seperti ini. Ya, jadi memang spesial. Kalau Saratoga banyaknya non-operating mereka.
Kita cek dengan Speedo SRTG. Saratoga berada di zona netral untuk daily-nya. Kita lihat weekly-nya. Netral itu artinya supply sama demand itu sama kuat. Kita lihat Speedo SRTG. Kita lihat weekly-nya. Bagaimana? Weekly-nya masih clear, artinya ini baru bergerak nih Bapak Ibu. Dia tadi alertnya fresh, baru pertama kali alert, baru dia masih di netral sama kuat. Weekly-nya masih lebih kuat supply. Ini baru mau masuk bergerak nih, mudah-mudahan masih bottoming. Kita cek dengan Star SRTG. Menarik juga kalau begini ya. Saratoga, ini Saratoga masih berada di zona panik dalam segitiga ini. Ini jelas sekali Bapak Ibu, mudah-mudahan dia bottoming. Kalau di sini kita sebut sebagai habis panik, terbitlah hope ya. Nah, jadi paniknya masih ada, tapi mudah-mudahan segera habis dan lalu dia terbitnya hope. Namun kita harus cek weekly-nya. W-Star SRTG. Oh, dia masih jatuh weekly-nya, Bapak Ibu. Oh, belum update ya, tanggal 5. Tanggal 5 ya? Belum. Ini belum update nih weekly-nya. Nanti saya coba cek. Kenapa weekly-nya nih? Daily-nya sudah, weekly-nya belum. Oke. Nanti saya cek lagi nih, kenapa weekly-nya begini. Oke, kita cek dengan VPA monthly SRTG. Apakah dia bottoming? Kita lihat struktur monthly-nya. Ini memang cocok untuk membeli ya. Ini fase akumulasi sebelum pandemik ya. Pandemik struktur besar karena saham-saham sektor batu bara dan lain-lainnya bullish. Distribusi marking down, akumulasi lagi, marking. Ini siklus wake off kecil, turun, akumulasi lagi, nanti jual di sinilah. Biasanya dia mungkin supply ada di sini ya Bapak Ibu. Mungkin dia nggak sampai 2.800, biasanya dia lebih kecil, turun lagi, beli lagi. Jadi siklus-siklusnya ini yang kita manfaatin. Lebih jelas lihat di weekly, VPA weekly SRTG. Itu enaknya kalau kita belajar volume price analysis dan wake off Bapak Ibu, kita bisa paling tidak punya acuan. Ini marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down lagi, ini akumulasi lagi, mudah-mudahan dia ini kan dia ngetes ya Bapak Ibu. Ini adalah bawah, low, high, mudah-mudahan dia turun dulu. Ngetes 1200. Jadi kalau dia sempat turun ke 1200, ini posisi kita buy untuk naik ya. Weekly-nya jelas ada akumulasi di sini. Kita lihat demand zone-nya. VBP weekly SRTG. Kita tahu mau jual di mana nih. Oh ya. Jadi belinya di bawah ini. Ya nanti kalau dia turun kesempatan buy. Lalu ini karena ada supply di atasnya dia turun lagi. Kita jualnya. Ini Bapak Ibu tarik saja ini. 2.200 atau 2.300 sampai 2.600. Ini zona supply. Banyak yang nyangkut saat ini di sini ya. Kalau beli di bawah ini, jual mulai 2.200, sebelum mereka keluar, kita keluar dulu. Profit taking dulu. Kita lihat daily, VPA, SRTG. Entry-nya di daily. Strukturnya bacanya di weekly. Oke, ini enak nih, Bapak Ibu. Ya, ini selling climax. Jadi, di sini ada April waktu itu, turun ke bawah. Jadi, ada baiknya ini kalau kita anggap sebagai the best time for buying, dia turun ke bawah memberikan second chance to buy. Mungkin sampai sini nih. Jadi kalau ada yang agresif masih bisa beli. Ini adalah demand zone. Oke ya. Dia sudah the best time for buying, sekarang posisinya adalah second chance to buy. Kita lihat dengan VBP SRTG. Jadi kebaca memang. Mudah-mudahan ya demand zone-nya kuat itu. Oh, ini cuma segini ya demand zone-nya nih. Ini dia. Jadi kalau dia turun ke bawah sini, ini buy nih Bapak Ibu ya. Stop loss-nya yang swing low ini aja boleh. Jadi kalau dia turun lagi, Saratoga, ini kita buy. Karena dia mengambil demand zone zona ini. Kalau lihat weekly-nya, dia sebaiknya memang retest sekali lagi. Jadi membentuk double bottom. Itu lebih confirm. Jadi kalau Bapak Ibu, sabar saja ini kalau beli satu lot ke bawah, mudah-mudahan dapat nih. Target jual
2.300 sampai 2.600 itu jualan. Karena banyak yang nyangkut nih. Kita lihat dengan foreign flow. PIF, SRT, SRTG. Berikut ini chart foreign flow untuk Saratoga. Kalau kita lihat asingnya masih keluar nih Bapak Ibu. Kemarin hari Jumat asingnya keluar 2,6 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sale 14,8 miliar. Dalam 20 hari ada net sale 14,8 miliar juga sama. Dalam 60 hari ada 20,12 miliar net sale. Dalam 1 hari tercatat net buy 60,9 miliar. Jadi kita lihat di pertengahan April baru mulai ada distribusi ya. Tapi dalam 1 hari dia masih akumulasi. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk Saratoga. Sekarang kita mau adu ya. Portfolio volatility map. Udah kadung ketinggalan Bapak Ibu. Kita mulai dengan apa tadi? Mulai dengan MBMA, lalu Antam, lalu BBTN, baru BRPT, 1, 2, 3, baru SRTG. Portfolio volatility map, ini lupa harusnya tadi di awal-awal, nggak apa-apa lah, ini udah lewat 1 jam juga. Nah, ini kita lihat bagaimana volatilitas mereka, Saratoga dan BRPT paling volatil. MBMA di bottoming Bapak Ibu, jangan sampai terlewat MBMA. Antam sudah naik tinggi, hati-hati profit taking. BBTN, ini bergerak netral nih. Mudah-mudahan BBTN ini kalau Bapak Ibu pegang dia slow naik ke atas ya. Karena volatilitasnya nggak terlalu tinggi, jadi ini bisa untuk investasi slow lah ya. Nggak usah nge-swing. Swing itu cocoknya BRPT sama Saratoga lah, apalagi BRPT nih. Cocok swing, angka 1000 jual ya. Kalau kita lihat dengan PCM, korelasinya. Nah, ini untuk mengatur lot size-nya Bapak Ibu. Kalau sahamnya berkorelasi tinggi, tentu ada yang tidak boleh besar ya. Antam, kalau punya Antam boleh masuk Saratoga, boleh masuk BRPT, boleh masuk BBTN. Tapi MBMA, hati-hati ya. Nah, ini kecuali sudah profit taking di Antam, dipindahin ke MBMA nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Kalau BBTN dengan MBMA tinggi korelasinya. Ini diatur-atur. Ini enaknya Saratoga dengan siapapun boleh masuk nih Saratoga nih. Beda sendiri dia. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk weekly stock analysis, analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu untuk minggu ini, ya minggu lalu. Tanggal 5 sampai tanggal 8 kita bahas menggunakan tanggal 9 Mei. Semoga bermanfaat. Besok pagi mudah-mudahan kita ada morning market call karena kita menunggu pasar saham Amerika nih bukanya penutupan nanti seperti apa, sentimen terjadi seperti apa. Yang pasti deeskalasi perang dagang sepertinya ada ya, ada sentimennya. Tinggal nanti lihat sentimen yang lain. Oke, Bapak Ibu, sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.